pada sholat yang ada tasyahud awalnya dia lupa atau sengaja tidak mengerjakan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah dan disunnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan minhum sayyidina Muhajir Allah bin Isa wa usuli wa furuhi, thumma ila ruhi Susan Ja'far bin Syekhana Sagaf Abdul Qadir bin Sagaf Bukar Muhammad Sagaf wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina a'imah, thumma ila ruhi Susan Ahmad bin Umar Syatri wa usulihi wa furuhi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukunnya sholat yang jumlahnya ada 17. Kemarin juga kita sudah bahas tentang syarat sahnya sholat yang jumlahnya ada 15. Sekarang kita menginjak bab berikutnya tentang sunnah ab'ad dalam sholat. Dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 32. Ab'adus sholat ini adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Namun sunnah ini jika kita lupa untuk mengerjakan atau kita sengaja tidak melakukan, sholat kita masih tidak membatalkannya. Tidak membatalkan karena sebab meninggalkan sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'adus salah. Ab'adus salah isyruna. Al-kunutu wal qiyamu. Wassalatu ala nabi fih wa qiyamuha. Wassalamu ala nabi fih wa qiyamuh. Wassalatu ala al fih wa qiyamuha. Wassalamu alaihim fih wa qiyamuh. Wassalatu ala sahb fih wa qiyamuha. Wassalamu alaihim fih wa qiyamuh. Wa tashahudul awal wa qu'uduh. Wassalatu ala nabi fih wa qu'uduha. Wassalatu ala al fit tashahudil akhir wa qu'uduha. Sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 20. Di dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan sunnahnya ab'ad, sunnah di dalam sholat yang disebut dengan sunnah ab'ad itu ada 12. Yang pertama adalah kunut. Kunut termasuk sunnah ab'ad, yaitu kunut di setiap sholat subuh di rakaat kedua setelah ruku'. Kemudian disunnahkan juga kunut 15 terakhir di bulan Ramadan pada saat sholat witir. Itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Wa qiyamuhu dan berdirinya saat membaca kunut. Wassalatu ala nabi fih dan baca salawat di dalam kunut. Yang keempat wa qiyamuha dan berdirinya saat membaca kunut. Wassalamu ala nabi fih dan membaca salam kepada Nabi kita Muhammad SAW fihi di dalam kunut. Wa qiyamuhu juga sunnah berdirinya saat membaca salam kepada Nabi. Wassalatu ala alfih dan membaca salawat kepada keluarganya Nabi di dalam kunut. Wa qiyamuha dan juga sunnah ketika membaca salawat kepada keluarganya disunnahkan untuk berdiri. Wassalamu alaihim fih dan membaca salawat kepada dan mengucapkan salam kepada
mereka wa qiyamuhu dan berdiri saat membaca salam, wassalatu ala sahbi dan membaca salawat kepada sahabat fihi di dalam kunut, wa qiyamuha dan berdiri saat membaca salawat kepada sahabat, wassalamu alaihim fihi dan membaca salam kepada para sahabat fihi di dalamnya kunut, wa qiyamuhu dan berdiri saat membaca salam kepada sahabat, wa tasyahudul akhir dan wa tasyahudul awal dan tasyahud awal, wa qu'uduhu dan duduk pada tasyahud awal, wassalatu ala nabi fihi dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud awal, wa qu'uduha dan duduk pada saat membaca salawat, wassalatu ala alfi tasyahud akhir dan membaca salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, wa qu'uduha dan duduk saat membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Jadi ma'asyurul ikhwan arrahimakumullah, sunnah ab'ad ini jika kita lupa tidak mengerjakan maka sholat kita tidak batal, akan tetapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Jangankan lupa, meskipun kita seandainya sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, sholat kita tidak membatalkan, namun disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya ketika kunut ada seorang sengaja atau lupa tidak membaca, ketika sholat subuh ada seorang sengaja atau lupa tidak membaca kunut, maka sholat subuhnya tetap sah dan disunnahkan untuk sujud sahwi. Ataupun pada sholat yang ada tasyahud awalnya dia lupa atau sengaja tidak mengerjakan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah dan disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Jadi inilah ketika kita lupa disunnahkan untuk sujud sahwi. Selain itu, selain yang sunnah abad ini, itu tidak disunnahkan jika kita meninggalkannya. Contoh, kita lupa atau sengaja tidak membaca surat pendek. Setelah baca Fatihah, kita langsung ruku, maka itu tidak membatalkan sholat, juga tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran, bacaan surat pendek setelah baca Al-Fatihah itu tidaklah tergolong sebagai sunnah ab'ad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang sunnah ab'ad di dalam sholat yang jumlahnya ada 20. Dan jumlah 20 itu kalau boleh saya ringkas itu hanya ada 3, yaitu pada kunut semuanya rentetan yang biasa kita kerjakan itu sudah kita dapat semua. Kemudian pada tasyahud awal sebagaimana yang biasa kita kerjakan itu sudah kita dapat semua. Dan sholawat di tasyahud akhir yang sebagaimana kita yang biasa amalkan itu sudah terdapat di dalamnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sunnah sholat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.